Sebelum peristiwa Perang Badar, kaum muslimin dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata skala kecil, antara akhir tahun 623 sampai dengan awal 624 Masehi. Kala itu, sebagian kaum muslimin yang masih tertinggal di kota Mekah, karena dihalang-halangi kafir Quraisy untuk berhijrah ke Madinah, senantiasa mengalami kekerasan dan penindasan. Perang Badar yang terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, atau hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah, sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan, yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah. Penyergapan tersebut penting agar perkembangan dakwah Islam tidak lagi dihalang-halangi di tanah Arab. Suatu ketika, Rasulullah mendengar kembali kabar pergerakan rombongan kafilah Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang akan kembali ke Mekah. Dikabarkan, Abu Sufyan sering merampas harta kaum muslimin di Mekah, dan saat ini ia dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam. Rasulullah kemudian memerintahkan pasukan muslimin menghadang rombongan Abu Sufyan. Namun rencana penghadangannya itu terdengar oleh Abu Sufyan, sehingga ia memerintahkan utusan untuk mendahului ke Mekah, dan mengabarkan ke para tokoh Quraisy di Mekah. Para tokoh Quraisy membuat seruan bersama untuk memerangi kaum muslimin, dan menyiapkan seluruh pasukan Quraisy untuk menggagalkan penghadangan kaum muslimin. Di Madinah, Rasulullah telah selesai membuat persiapan, dan bersama para sahabat-sahabatnya, beliau bergerak meninggalkan kota Madinah. Kaum muslimin bersiap untuk mencegat kafilah dagang Quraisy dari Syam, yang dipimpin Abu Sufyan. Abu Sufyan memang dikenal licin dan selalu lolos dari penghadangan kaum muslimin. Sebelum berangkat, Rasulullah menyerahkan kepemimpinan sholat kepada Amr bin Ummi Maktum, sedang kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Abu Lubabah dari Rauha. Dalam perjalanan Perang Badar, muslimin membawa 2 bendera hitam, rombongan membawa 70 ekor unta yang dinaiki secara bergantian. Setiap 2 orang, setiap 3 orang, dan setiap 4 orang bergantian naik seekor unta. Rasulullah juga mendapat bagian sama seperti para sahabat yang lain. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi bergantian naik seekor unta. Abu Bakar, Umar, dan Abdurrahman bin Auf juga bergantian hanya dengan seekor unta. Jumlah mereka yang berangkat bersama Rasulullah dalam perjalanan ini, terdiri dari 313 orang yang terdiri dari 83 orang Muhajirin, 61 orang suku Aus dan selebihnya dari Khazraj. Karena dikhawatirkan Abu Sufyan akan lolos lagi, secepatnya mereka berangkat sambil terus berusaha mengikuti berita-berita tentang posisi Abu Sufyan. Dalam perkembangannya suasana berubah. Kaum muslimin bukan sekedar menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan dan penjaganya, tapi berhadapan dengan para pemimpin Quraisy Mekah, bersama 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Pasukan Quraisy diperkuat oleh pejuang tangguh, seperti Amr bin Hisham, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal pemimpin mereka. Dalam perjalanannya, kaum muslimin gagal mencegat Abu Sufyan. Ia pun akhirnya bergabung dengan pasukan Quraisy. Setelah itu kelompok Quraisy bersatu turun ke medan perang. Mereka mengutus orang yang akan memberikan laporan tentang keadaan kaum muslimin. Di pihak Quraisy, Abu Jahal menjadi orang yang paling keras akan membunuh Rasulullah dan rombongan kaum muslimin. Maka pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, muslimin dan Quraisy saling berhadap-hadapan. Seorang dari Bani Mahzum, Aswad bin Abdul Asad, dari kelompok Quraisy keluar dari barisan dan langsung menyerbu ke tengah kelompok muslimin. Serangan itu bertujuan menghancurkan kolam air yang dibuat kaum muslimin untuk persediaan air. Namun serangan Aswad itu dihadang Hamzah dengan satu tebasan pedang yang mengenai kakinya hingga Aswad jatuh tersungkur. Hamzah pun memukulnya sekali lagi hingga Aswad tewas. Tewasnya Aswad ini membuat Utbah bin Rabi'ah tampil bersama Syaibah dan Walid bin Utbah sebagai ajakan berduel.
Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris pun tampil mendampingi Hamzah. Pertarungan ini menjadi duel 3 lawan 3 antara Hamzah, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris dari kaum muslimin, melawan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid bin Utbah dari kaum Quraisy. Akhirnya, duel ini pun dimenangkan kaum muslimin, walau dengan luka parah yang dialami Ubaidah, yang menyebabkan ia syahid di medan Badar. Setelah menunjukkan keperkasaannya, kedua belah pihak mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. Pedang dan tombak saling beradu pukul. Kedua pihak bertempur mempertahankan keyakinannya, hingga satu persatu nyawa pun lepas dari raganya. Dalam perang Badar, Rasulullah terus berdoa kepada Allah memohon kemenangan. Berlandaskan sejumlah riwayat diceritakan, malaikat Jibril turun bersama 500 malaikat di sebelah kanan pasukan muslim yang terdapat Abu Bakar, dan malaikat Mikail turun beserta 500 malaikat di sebelah kiri yang terdapat Ali bin Abi Thalib. Setelah beberapa jam bertempur, pasukan Quraisy mulai terdesak. Mereka mulai tercerai-berai melarikan diri. Tokoh penting Quraisy seperti Amr bin Hisham dan Umayyah pun tewas. Atas pertolongan Allah, pasukan muslimin yang berjumlah jauh lebih kecil, dapat memenangkan pertempuran, berdasarkan riwayat keberanian pasukan Quraisy seolah-olah lenyap dalam perang Badar. Pada perang Badar, kaum muslimin yang syahid berjumlah 14 orang, sedangkan dari pihak kafir Quraisy, 70 orang tewas dan 70 lainnya ditawan pasukan muslim. Rasulullah lantas bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai tawanan Quraisy. Atas saran dari Abu Bakar, tawanan dari keluarga kaya dimintai tebusan, sedang dari kaum duafa diminta untuk mengajarkan keterampilan yang mereka miliki, dan semua tawanan diperlakukan dengan baik. Pertempuran Badar sangatlah berpengaruh, dan menguatkan posisi Rasulullah dan kaum muslimin, dalam mengembangkan dakwah Islam. Sedangkan bagi kaum Quraisy, kekalahan mereka dalam perang Badar menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dan meninggikan hasrat untuk mengalahkan kaum muslimin dengan persiapan yang lebih matang di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab.